warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elik Asindasari, NIM 2286202104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Pelosok. Adapun abstrak dari penelitian ini adalah kurikulum dalam pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan majunya suatu pendidikan, mulai dari ranah konsep hingga aplikasi atau praktek di lapangan. Dunia pendidikan harus adaptif, memiliki fondasi yang kokoh untuk merespon tuntutan zaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan kurikulum Merdeka Belajar dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Pelosok, untuk mengetahui pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Pelosok, dan untuk mengetahui evaluasi kurikulum Merdeka Belajar dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Pelosok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus atau case study. Penelitian kualitatif menurut Kristiawan dan Elnanda 2017 merupakan one of research procedure that products descriptive data in form of birth rating and behavior of the people based observed. Sedangkan case study menurut Yuliani dan Kristiawan 2017 merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya. Sumber data penelitian ini adalah kepala sekolah, PKS kurikulum, dan guru-guru di lingkungan SD Negeri 1 Pelosok. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kolaborasi erat antara kepala sekolah, guru komite, dan siswa di SD Negeri 1 Pelosok menjadi fondasi utama kesuksesan kurikulum merdeka. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai Pancasila ditanamkan secara holistik dalam setiap aspek pembelajaran, membentuk karakter yang kokoh, beretika, serta berkontribusi dan pada pembentukan generasi yang berdaya saing. Pembahasan terkait penelitian ini masih terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya lebih dalam secara komprehensif tentang implementasi manajemen kurikulum Merdeka Belajar dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kata kunci dari abstrak ini adalah kurikulum, adaptif, integratif, komprehensif, dan holistik. Selanjutnya, pendahuluan. Kurikulum dianggap sebagai tujuan konteks dan strategi pembelajaran. Ini dicapai melalui program pengembangan instrumen atau materi belajar, interaksi sosial, dan teknik pembelajaran yang diterapkan secara sistematis di dalam lembaga pendidikan. Karena itu, peran kurikulum sangat penting untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan pemahaman ini, manajemen kurikulum dapat didefinisikan sebagai pengelolaan kurikulum secara keseluruhan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik dan efisien, dan bahwa ada feedback dan hubungan satu sama lain menurut pendapat Utomo 2017. Penggunaan kurikulum 2013 kemudian disederhanakan menjadi kurikulum darurat yang memudahkan guru mengelola pembelajaran, membuatnya lebih mudah dengan materi penting. Kurikulum Merdeka di SP atau SMK PK yang dimulai pada tahun 2021 merupakan inovasi baru dalam upaya untuk meningkatkan dan pemulihan pembelajaran. Evaluasi kurikulum selama masa pemulihan pembelajaran digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan kurikulum nasional pada 2024. Evaluasi ini membantu Kemendikbudristek merancang kebijakan lanjutan untuk kurikulum merdeka yang memiliki fokus pada materi penting dan pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Kurikulum ini memiliki dua karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil siswa Pancasila. Dan yang kedua adalah fokus pada materi penting sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran mendalam kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Penelitian kualitatif menurut Kristiawan dan Elnanda 2017 merupakan one of research procedure that product descriptive data in
form of both breathing and behavior of the people being observed. Sedangkan case study menurut Yuliani dan Kristiawan 2017 merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya. Penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Ploso yang beralamat Jalan RM Suryo 054 Ploso Pacitan. Sumber-sumber data penelitian ini adalah kepala sekolah, PKS kurikulum, dan guru-guru di lingkungan SD Negeri 1 Ploso. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data interaktif yang terdiri dari 3 kegiatan yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menurut Sugiono 2007. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil yang diperoleh dalam penelitian di SD Negeri 1 Ploso yaitu bahwa kurikulum merdeka telah menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan melibatkan semua stakeholder dalam mendukung kesuksesannya. Observasi dan wawancara menunjukkan bahwa peran semua individu di sekolah memiliki relevansi yang sama dalam menjalankan kurikulum ini. Komite Nasional Indonesia Merangkul Demokrasi yang berlaku, memastikan pengembangan program profil Pancasila di SD sebagai bagian kokurikuler yang sejalan dengan tujuan P5 dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah pembahasan penelitian. Pembahasan penelitian dari rumusan masalah yang pertama yaitu peran kepala sekolah, guru, komite, dan siswa dalam manajemen kurikulum merdeka di SD Negeri 1 Ploso. Kepala sekolah di SD Negeri 1 Ploso memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai pilar utama dalam keberhasilan kurikulum merdeka. Mereka tidak hanya mengkoordinasikan implementasi kurikulum tetapi juga menjadi motor penggerak dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Peran guru dalam kurikulum merdeka di SD Negeri 1 Ploso sangat signifikan. Mereka adalah ujung tombak implementasi merancang strategi pembelajaran yang memasukkan esensi nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek kurikulum. Guru tidak hanya mengajar tetapi juga berperan dalam mengevaluasi perkembangan siswa secara holistik. Peran komite sekolah di SD Negeri 1 Ploso berperan dalam menetapkan kebijakan sekolah yang sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka, memastikan kebijakan yang mendukung pencapaian visi dan tujuan kurikulum. Selain itu, komite juga menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat. Peran siswa dalam kurikulum merdeka di SD Negeri 1 Ploso sangat menonjol sebagai agen pembelajaran aktif. Mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga penggerak dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan sehari-hari. Pembahasan penelitian dari rumusan masalah yang kedua adalah bentuk program profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran, pembiasaan, life skill, serta hambatan pelaksanaannya. Program profil pelajar Pancasila di SD Negeri 1 Ploso adalah upaya penting untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan anak-anak. Dengan menggunakan pendekatan kokurikuler, program ini menjangkau pembelajaran karakter, pembiasaan, dan pengembangan life skill melalui proyek penguatan profil pada sila. Sebagai SD Adiwiyata Nasional, sekolah ini mengintegrasikan program berkelanjutan yang menjadikan pengelolaan sampah dan lingkungan sebagai fokus utama. Pengelolaan sampah dilakukan dari pemahaman dasar, pengelolaan, pemisahan, hingga pengolahan lanjutan. Hal ini menjadi pembelajaran penting bagi siswa tentang tanggung jawab lingkungan dan pemahaman terkait lingkungan bersih. Hambatan lainnya adalah terkait fasilitas dan sarana yang terbatas. Meskipun P5 sebenarnya tidak membutuhkan anggaran besar, kendala ini bisa menghambat implementasi program. Pembahasan penelitian dari rumusan masalah yang ketiga adalah konsep pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan di sekolah ini serta hambatannya. Konsep pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri 1 Ploso mengacu pada pendekatan yang menyesuaikan metode, materi, dan pendekatan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam di antara siswa. Hal ini dilakukan melalui pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan, minat atau gaya belajar, serta
memberikan pembelajaran secara individual yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Hambatannya adalah ketersediaan waktu, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan untuk mempraktikkan pendekatan diferensiasi ini. Pembelajaran yang berbeda untuk setiap siswa membutuhkan persiapan dan perencanaan yang lebih intensif dari segi kurikulum, bahan ajar, serta pengembangan strategi pembelajaran yang beragam. Pembahasan penelitian dari rumusan masalah yang keempat adalah program unggulan di sekolah ini dalam implementasi kurikulum merdeka beserta hasilnya. Program unggulan yang diterapkan di sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka memiliki fokus pada pembentukan karakter, pencapaian prestasi, peningkatan pengetahuan, dan penanaman budaya peduli lingkungan. Hasil dari implementasi program ini dapat dilihat melalui perubahan karakter siswa, di mana mereka semakin menunjukkan sikap yang berakhlak mulia dan kesadaran akan nilai-nilai agama. Sementara itu, kerjasama dengan orang tua juga memperkuat pengawasan dan dukungan terhadap perkembangan siswa yang berpotensi memengaruhi prestasi dan tingkat keberhasilan mereka. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kolaborasi erat antara kepala sekolah, guru, komite, dan siswa di SD Negeri 1 Ploso menjadi fondasi utama kesuksesan kurikulum merdeka. Sinergi ini tidak hanya mewujudkan implementasi yang efektif, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan pada pendidikan. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai Pancasila ditanamkan secara holistik dalam setiap aspek pembelajaran, membentuk karakter yang kokoh, beretika, serta berkontribusi pada pembentukan generasi yang berdaya saing dan bernilai bagi masyarakat. Baik, itu tadi pemaparan dari hasil karya tulis ilmiah yang saya buat. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.